Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Sadik, NPM 190122047, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Dari kelompok 1 bertemakan pendidikan dengan anggota kelompok Devi Oktavia dan Firda Indah. Bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan primer yang dibutuhkan seluruh manusia untuk mencerdaskan sumber daya manusia. Untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas, para institusi pendidikan dapat membuat pola sistemasi yang digunakan dan diterapkan dalam kegiatan pendidikan untuk menciptakan kebijakan yang akan ditetapkan. Salah satu kebijakan yang penting adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah salah satu faktor pendukung dalam suatu sistem pendidikan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, dapat dikatakan sistem pendidikan akan mengalami ketidaksesuaian dan mungkin dapat dikatakan tidak akan berjalan. Untuk membangun sarana dan prasarana diperlukan biaya. Biaya itu sendiri bersumber dari segala sumber daya yang ada di dalam institusi tersebut, seperti mahasiswa, para pegawai kantin, dan pihak eksternal yang bekerja sama dengan institusi tersebut. Namun, para masyarakat Indonesia telah mengetahui bahwa biaya di pendidikan di Indonesia terbilang cukup mahal. Selanjutnya, rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah diperoleh penulis, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, seberapa tinggikah biaya kuliah di Universitas Islam Bandung yang dirasakan oleh mahasiswa Unisba angkatan 2022? Seberapa optimalkah sarana dan prasarana di Universitas Islam Bandung yang dirasakan oleh mahasiswa Unisba angkatan 2022? Seberapa berbandingkah antara biaya yang dikeluarkan dan fasilitas yang disediakan Universitas Islam Bandung yang dirasakan oleh mahasiswa Unisba angkatan 2022? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Dari latar belakang yang telah dipaparkan dan rumusan masalah juga yang sudah dipaparkan, maka penulis mengambil tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa tinggikah biaya kuliah yang dirasakan oleh mahasiswa Unisba angkatan 2022. Yang kedua, untuk mengetahui seoptimal apa sarana dan prasarana yang dirasakan mahasiswa Unisba angkatan 2022. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa berbandingnya antara biaya yang dikeluarkan dengan sarana prasarana yang dirasakan oleh mahasiswa Unisba angkatan 2022. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan edukasi khususnya bagi diri penulis dan umumnya bagi pembaca mengenai pengaruh biaya pendidikan terhadap sarana dan prasarana pendidikan. Penulis juga berharap penelitian ini dapat berpengaruh dan berdampak baik untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya bab kedua yaitu landasan teori. Yang pertama, definisi pengaruh. Pengaruh adalah suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda, serta segala sesuatu yang ada di alam, sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, definisi biaya. Dalam buku Akuntansi Biaya karangan William K. Charter, biaya adalah suatu nilai tukar pengeluaran atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan manfaat. Kemudian ada definisi pendidikan. Penulis melansir dari website kemendikbud.go.id, pendidikan adalah tempat untuk membentuk citra baik dalam diri manusia agar berkembang seluruh potensi dirinya. Pendidikan juga bukan hanya mencakup dunia pembelajaran di kelas atau di sekolah saja, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang dapat membuat diri seseorang
menjadi lebih berkembang ke arah yang lebih baik. Selanjutnya ada definisi sarana dan prasarana. Menurut KBBI, sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai sebuah tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang dapat bermanfaat bagi sesuatu tujuan yang akan dicapai. Kemudian ada definisi mahasiswa. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990, mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu. Kemudian selanjutnya ada definisi biaya dalam Islam. Dalam Islam dianjurkan setiap manusia untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di bumi ini. Tetapi dalam memanfaatkannya harus mengedepankan keadilan dan menghindari eksploitasi. Dalam surat Al-Mulk ayat 15 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bumi dengan segala sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Selanjutnya bab 3, analisis dan pembahasan. Yang pertama ada fenomena biaya pendidikan semakin melangit. Dilansir dari CNBC Indonesia, menurut hasil perhitungan biaya pendidikan di sektor sekolah menengah ke atas dari tim riset CNBC Indonesia menunjukkan bahwa kenaikan biaya pendidikan pada setiap periodenya tidak sebanding dengan kenaikan gaji masyarakat Indonesia. Tercatat bahwa total keseluruhan biaya pendidikan dari jenjang PAUD hingga universitas mencapai 343 juta. Dan akan terus meningkat seiring dengan tingkat inflasi. Menurut asuransi Jiwasraya, tingkat inflasi khusus untuk sektor pendidikan mencapai 15% per tahun. Sehingga nilai masa depan atau future value dari biaya pendidikan dapat mencapai 1,81 miliar rupiah. Sementara penghasilan masyarakat Indonesia menurut PDB per kapita sebesar 56 juta per tahun. Sehingga jika dihitung per bulan, sekitar 4.600.000 per bulan. Dan tingkat kenaikan gaji masyarakat Indonesia hanya 7% per tahun. Hal ini tentu memiliki perbedaan yang sangat jauh antara biaya pendidikan dan penghasilan masyarakat. Kemudian bagian selanjutnya, hasil penyajian data. Pada tabel 3.1 menunjukkan jumlah mahasiswa yang mengisi kuesioner. Sebanyak 26 mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 10 mahasiswa dari Fakultas Dakwah, 10 mahasiswa dari Fakultas Syariah, 10 mahasiswa dari Fakultas Hukum, 4 mahasiswa dari Kedokteran, 7 mahasiswa dari Psikologi, dan 10 mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah. Total responden yang mengisi kuesioner ini yaitu 77 orang. Selanjutnya, pada kuesioner pertama, dari diagram 3.2, penulis mendapatkan survei bahwasanya sebanyak 9,1% mahasiswa menjawab sangat setuju, 35,1% mahasiswa menjawab setuju dan netral. Sedangkan 18,2% mahasiswa menjawab tidak setuju dan hanya 1,3% mahasiswa menjawab sangat tidak setuju. Selanjutnya, dari diagram 3.3 di samping tercatat mahasiswa dengan persentase 5,2% menjawab sangat setuju. Kemudian 23,4% mahasiswa menjawab setuju, 45,5% mahasiswa menjawab netral, 24,7% mahasiswa menjawab tidak setuju, dan hanya 1,3% mahasiswa yang menjawab sangat tidak setuju. Kemudian, pada kuesioner ketiga, berdasarkan diagram di samping, sebanyak 2,6% menjawab sangat setuju, 13% menjawab setuju, 54,5% mahasiswa menjawab netral, 24,7% mahasiswa menjawab tidak setuju, dan
sebanyak 5,2% mahasiswa menjawab sangat tidak setuju. Kemudian menurut data yang penulis peroleh, tercatat jumlah data tertinggi pada kuesioner 4 yaitu 57,1% mahasiswa menjawab netral. Kedua terbanyak tercatat 20,8% mahasiswa menjawab setuju, 15,6% mahasiswa menjawab tidak setuju, dan dua terendah ditempati oleh jawaban sangat tidak setuju dan sangat setuju sebanyak 3,9% dan 2,6%. Kemudian pada kuesioner kelima, dari data yang penulis peroleh, tercatat mahasiswa terbanyak menjawab netral dengan jumlah persentase 49,4%. Posisi kedua ditempati oleh opsi setuju dengan jumlah persentase 35,1%. Posisi ketiga ditempati oleh opsi tidak setuju dengan jumlah 10,4%. Kemudian urutan keempat ditempati oleh opsi sangat setuju dengan jumlah persentase 5,2%. Sedangkan untuk opsi sangat tidak setuju, tidak ada satupun mahasiswa yang memilih. Selanjutnya, menurut survei yang penulis terima, pada pertanyaan ke-6, kuesioner menunjukkan bahwa 14,3% mahasiswa menjawab sangat setuju, 31,2% mahasiswa menjawab setuju, 33,8% mahasiswa menjawab netral, 16,9% mahasiswa menjawab tidak setuju, dan 3% mahasiswa menjawab sangat tidak setuju. Kemudian, dalam kuesioner 7, tercatat sebanyak 15,6% mahasiswa menjawab sangat setuju, 42,9% mahasiswa menjawab setuju, 33,8% mahasiswa menjawab netral, 50,2% mahasiswa menjawab tidak setuju, dan 2,6% orang mahasiswa menjawab sangat tidak setuju. Selanjutnya, dalam kuesioner ke-8, menurut data yang penulis peroleh, tercatat jumlah data tertinggi yaitu 50,6% mahasiswa menjawab netral. Kedua terbanyak tercatat 19,5% mahasiswa menjawab tidak setuju. Urutan ketiga ditempati oleh opsi sangat setuju dan setuju dengan masing-masing jumlah mahasiswa sebanyak 14,3%. Serta urutan terakhir ditempati oleh opsi sangat tidak setuju dengan jumlah mahasiswa sebanyak 1,3%. Kemudian, pada kuesioner 9, berdasarkan data dari hasil survei, menunjukkan bahwa 40,3% mahasiswa menjawab netral, 32,5% mahasiswa menjawab tidak setuju, 13% mahasiswa menjawab sangat setuju, 10,4% mahasiswa menjawab sangat tidak setuju, dan hanya 3,9% mahasiswa yang menjawab setuju. Selanjutnya, dalam kuesioner 10, tercatat jumlah data tertinggi sebanyak 49,4% mahasiswa menjawab setuju. Kedua terbanyak tercatat 35,1% mahasiswa menjawab sangat setuju, 14,3% mahasiswa menjawab netral, 1,3% orang mahasiswa menjawab tidak setuju, dan tidak ada mahasiswa yang menjawab opsi sangat tidak setuju. Kemudian, selanjutnya dalam kuesioner 11, dari data yang penulis peroleh, tercatat mahasiswa terbanyak menjawab setuju dengan jumlah 35,1%. Posisi kedua ditempati oleh opsi netral dengan jumlah mahasiswa sebanyak 32,5%. Posisi ketiga ditempati oleh opsi tidak setuju dengan jumlah mahasiswa 19,5%. Kemudian di urutan keempat ditempati oleh opsi sangat setuju dengan jumlah mahasiswa sebanyak 10,4%, sedangkan untuk opsi sangat tidak setuju terdapat 2,6% mahasiswa. Selanjutnya, pada kuesioner 12 tercatat bahwa 10,4% mahasiswa menjawab sangat setuju, 15,6% mahasiswa menjawab setuju, 54,5% mahasiswa menjawab netral, 18,2% mahasiswa menjawab tidak setuju,
dan hanya 1,3% mahasiswa yang menjawab sangat tidak setuju. Selanjutnya, dalam kuesioner 13 tercatat bahwa jumlah data tertinggi yaitu 57,1% mahasiswa yang menjawab netral. Kedua terbanyak adalah 19,5% mahasiswa menjawab setuju. Urutan ketiga ditempati oleh opsi tidak setuju dengan jumlah mahasiswa sebanyak 13% dan hanya 2,6% orang mahasiswa yang menjawab opsi sangat tidak setuju. Selanjutnya, dalam kuesioner 14, menurut data yang penulis peroleh, tercatat jumlah data tertinggi sebanyak 46,8% mahasiswa menjawab netral. Kedua terbanyak tercatat 26% mahasiswa menjawab setuju, 15,6% mahasiswa menjawab tidak setuju, 9,1% orang mahasiswa menjawab sangat setuju, dan 2,6% orang mahasiswa saja yang menjawab sangat tidak setuju. Kemudian, dalam kuesioner 15, penulis memperoleh data bahwa 6,5% mahasiswa menjawab sangat setuju, 31,2% mahasiswa menjawab setuju, 45,5% mahasiswa menjawab netral, 15,6% mahasiswa menjawab tidak setuju, dan hanya 1,3% orang mahasiswa yang menjawab sangat tidak setuju. Kemudian, pada kuesioner terakhir, yaitu kuesioner ke-16 yang berupa pertanyaan terbuka, bahwa sebagian mahasiswa merasakan adanya kekurangan, khususnya dalam jumlah ruang kelas yang terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah mahasiswanya, sehingga sering terjadi jika mahasiswa harus mencari kelas yang kosong untuk berkuliah. Sementara itu, sebagian lainnya memberikan respon bahwa fasilitas yang disediakan di Unisba sudah memadai, salah satu yang disebutkan responden yaitu wifi dan air minum yang dapat diakses secara gratis oleh para mahasiswa. Kemudian, untuk para mahasiswa kedokteran yang memiliki gedung kuliah terpisah, memiliki respon bahwa untuk biaya yang ditetapkan dan fasilitas yang disediakan sudah sangat layak dan membantu perkuliahan. Kemudian selanjutnya ada kajian Islam. Dalam surat Al-A'raf ayat 85 dijelaskan bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan hambanya agar tidak merusak segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Kemudian hasil penelitian berdasarkan kuesioner yang tadi sudah disebutkan dan disebarkan kepada 77 mahasiswa Unisba angkatan 2022 dari 10 fakultas. Berdasarkan hasil penelitian lapangan bahwasannya masih banyak mahasiswa yang mengeluhkan biaya yang dikeluarkan dan sarana prasarana di Unisba yang tidak sebanding. Hal ini menyebabkan banyak mahasiswa terbebani dalam membayar biaya kuliah. Selain itu, kurang optimalnya sarana dan prasarana menyebabkan mahasiswa kesulitan dalam berkuliah. Selain itu, salah satu yang disoroti mahasiswa terkait fasilitas yang kurang, yaitu lahan parkir dan ruang kelas. Kemudian, pada lahan parkir yang terbatas, banyak mahasiswa mengeluhkan lahan parkir yang terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang dimiliki oleh warga kampus. Tetapi, selain kekurangan di atas, ada juga sebagian mahasiswa yang merasa fasilitas yang disediakan cukup memadai dan tarif biaya yang ditetapkan juga sebanding dengan perekonomian mereka. Fasilitas yang paling disoroti mahasiswa yaitu wifi dan fasilitas air minum. Mahasiswa merasakan manfaat dari kedua fasilitas tersebut membantu sekali dalam perkuliahan. Selain fasilitas, perihal biaya juga di sebagian mahasiswa menyatakan bahwa Unisba adalah salah satu kampus dengan fasilitas optimal dengan biaya kuliah yang murah. Mereka mengatakan jika dibandingkan dengan universitas lain, masih banyak universitas yang memiliki fasilitas yang kurang optimal dengan biaya yang cukup mahal, sehingga dapat memberatkan mahasiswanya dalam berkuliah.
Selanjutnya bab 4 yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, penulis menyimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa merasakan biaya yang dikeluarkan cukup mahal dan tidak sebanding dengan perekonomian pribadi, sehingga banyak mahasiswa yang merasa terbebani. Sebagian mahasiswa merasakan bahwa fasilitas yang disediakan oleh kampus kurang optimal sehingga menyulitkan perkuliahan. Kemudian, sebagian mahasiswa merasakan bahwa pengeluaran biaya kuliah dan fasilitas yang disediakan sudah memadai, sehingga cukup memudahkan kegiatan perkuliahan, dan sebagian mahasiswa juga mengatakan Unisba salah satu perguruan tinggi swasta di Jawa Barat yang memiliki fasilitas memadai dan biaya kuliah yang murah. Sekian hasil presentasi dari hasil karya tulis ilmiah pengaruh biaya pendidikan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dirasakan oleh mahasiswa Unisba angkatan 2022. Saya selaku penulis mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.